Ketegangan atau konflik antara hal-hal yang fana dengan hal-hal yang kekal selalu menjadi inti atau esensi dari pergumulan hidup manusia. Selalu antara yang sementara dengan yang abadi, itu memunculkan sebuah pertimbangan yang menyulitkan seseorang untuk mengambil keputusan. Menjadi semacam dilema di dalam diri seseorang, memenuhi hal yang fana atau yang kekal. Dan lebih lagi kalau hal ini diterapkan juga kepada bagaimana kita berperilaku terhadap harta. Ini menjadi penting sekali untuk kita simak dan kita pertimbangkan, karena yang terjadi adalah manusia sebenarnya sangat tidak adil. Ketika dia berjuang mati-matian, bahkan sampai setengah mati, memperjuangkan sesuatu yang tidak akan dibawa mati, yaitu sesuatu yang fana. Misalnya harta benda, kita berjuang begitu rupa untuk mendapatkannya, kita perjuangkan begitu rupa untuk memperolehnya, mengumpulkannya, menimbunnya, tapi toh itu akan habis juga. Namun sesuatu yang tidak pernah akan habis, sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal, itu justru tidak kita perjuangkan. Padahal sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, itu betapa penting untuk kita perjuangkan, karena kita akan menghadapi sesuatu setelah kematian, yaitu keabadian atau kekekalan. Yang mana itu harusnya saat ini, sejak kita ada di dunia yang fana, kita perjuangkan. Seringkali malah yang terjadi sebaliknya. Sehingga tidak heran kalau orang banyak menjadi gundah gulana dan merana oleh yang fana, tetapi tidak bersukacita dan mempersiapkan diri untuk menghadapi yang kekal dengan menghadap Sang Maha Kekal, yaitu Tuhan kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa kita hari ini dalam renungan Sapa hari ini. Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 27, sebuah teguran yang cukup keras yang dikatakan kepada manusia dari Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu satu bagian lagi dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 20-23. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia ampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat di dalam kejahatan." Apa yang tercantum di dalam dua bagian sabda Tuhan ini? Pertama, Yesus mengatakan kepada orang-orang yang berjuang dan bekerja untuk makanan yang akan dapat binasa. Mereka cari makan, mereka berjuang mendapatkan uang untuk membeli makanan, tetapi makanan itu akan binasa. Tidak akan selamanya ada makanan kita makan, masuk ke tubuh kita, dicerna lalu terbuang sisa-sisanya. Dan ketika kita bekerja untuk makanan yang akan dapat binasa, berarti ya sudah berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita bekerja demi makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Tuhan kepada kita dengan meterai kasih-Nya. Makanan apa yang bertahan sampai hidup yang kekal itu? Alkitab dengan jelas mengatakan mengenai perkara iman, pengharapan, kasih. Itulah sebenarnya yang harus kita perjuangkan. Makanan-makanan inilah dalam tanda kutip yang perlu kita terus kerjakan untuk supaya kita bisa mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Karena toh hidup di dunia sementara dan kita akan menghadapi kekekalan setelah kematian nanti. Dan ini yang ditegur oleh Petrus kepada
orang yang pada waktu itu dalam Kisah Rasul pasal 8 ingin membeli Roh Kudus, karunia roh yang dicurahkan. Mereka menawarkan uang untuk mendapatkan karunia itu, sehingga ditegurlah mereka. Karena mereka menganggap dengan uang mereka yang fana bisa membeli karunia Roh Kudus yang kekal itu. Tentu saja ini menjadi semacam transaksi. Orang ingin membeli dengan berkata, "Berikanlah kuasa itu, supaya jika aku tumpangkan tangan di atas seseorang, dia boleh terima Roh Kudus," sambil orang itu menawarkan uangnya. Dan di sini justru tegas sekali Petrus berkata kepada Simon, orang yang mau beli itu, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat beli karunia Allah dengan uang." Di sini Petrus jelas sekali mengatakan bahwa hal yang kekal tidak pernah bisa dibeli dengan hal yang sementara atau yang fana. Hal yang kekal itu, karunia roh Allah yang kekal itu, tidak bisa dibayar dengan apapun juga, karena tidak dijual dan tidak terbeli dan tidak terbayar oleh apapun juga. Sehingga ditegurlah Simon oleh Petrus dengan mengatakan, "Bertobatlah dari kejahatanmu, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni niat hatimu ini, karena hatimu pahit seperti empedu, terjerat di dalam kejahatan." Dua pelajaran dari sabda Tuhan ini mau mengingatkan kita tentang hal yang fana dengan yang kekal. Bila kita bergantung pada hal yang fana, hidup jadi gulana dan merana. Karena kita dikelilingi oleh segala macam transaksi, komoditas, bicara soal jual beli, bicara soal untung atau rugi, bicara soal sesuatu yang tidak terus-menerus ada bersama kita, sesuatu yang akan punah. Dan sesuatu ini adalah yang bisa terhitung, yang bisa terlihat, dan bisa terpegang. Semua akan punah. Dan orang banyak merana karena ini. Namun kalau mata kita memandang kepada yang kekal, yaitu kepada Tuhan kita, dan kita belajar untuk terus menyenangkan Tuhan, maka hidup kita akan makin tawakal. Tawakal berarti berkaitan dengan keimanan kita, terus beriman, tetap sabar dan tabah. Dan tawakal inilah yang menyebabkan kita mampu mengatasi segala aral melintang dalam hidup kita sehari-hari. Karenanya, mari kita perlu pertimbangkan dan tajam memprioritaskan antara yang kekal di atas yang fana. Bukan kita nggak butuh makanan hari-hari ini, nggak butuh uang atau rejeki. Iya, kita butuh. Tetapi jangan bergantung kepada itu. Itu memang hanya kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Tapi itu tidak akan membuat kita akan terus-menerus hidup. Tetapi kalau kita bersandar dan bergantung kepada Sang Kekal, yang Maha Kekal, dan kepada hal-hal yang kekal, yang daripadanya berasal, maka hidup akan makin tawakal, atasi segala aral melintang. Mari kita fokuskan dan prioritaskan kepada yang kekal, melampaui yang fana. Biar makin kita berjalan bersama dengan Tuhan, makin kita bersandar kepada kekuatannya yang kekal, makin kita mampu untuk mengatasi arah melintang di dalam perkara mengelola dan menata hal-hal yang fana dan sementara. Tanpa kita bergantung kepada yang fana, kita bergantung hanya kepada yang kekal, sehingga yang fana tidak akan menjadi berarti lagi, karena yang kekal itu maha berarti buat hidup kita. Amin.